keunggulan, mengakui keunggulan temannya, ya. Mondok bareng-bareng, satu kelas, lulus bareng-bareng, tapi dari sisi keilmuan, dari sisi kealiman, ini temannya diberi keunggulan sama Allah melebihi dari dirinya. Yang kurang ini berani mengakui keunggulan teman, berarti sempurna akalnya, ya. Kemudian di antara yang disampaikan Imam Haddad, orang yang dikatakan sempurna tawadhu, merendah hatinya karena Allah Ta'ala. Dia tidak pernah meremehkan orang lain, ya. Apa? Ridha bita'khir fi mawtin yastahiq fihi taqdim. Dia ridha kalau posisinya itu mestinya dia ditaruh di depan, tapi dia rela walaupun ditaruh di luar. Mestinya itu orang nggak pantas ditaruh di luar. Orang alim atau dia seorang pejabat, orang yang memiliki kedudukan. Tapi ketika ada orang yang meletakkannya bukan pada tempat dia bisa terima, dia ridho, nggak apa-apa. Ini sempurna tawadhu, ya. Ada kalanya orang nggak bisa ditaruh kecuali mau duduknya di depan, ya. Tidak apa-apa, asal memang mustahik, memang orang itu berhak untuk ditaruh di depan. Malah yang dikatakan orang itu takabur, yang tidak pantas duduk di depan, kemudian datang orang yang pantas untuk dikedepankan, ini orang seperti paku beton, tidak mau gerak dia, tidak mau mengalah. Akhirnya orang yang pantas tadi dikedepankan, dia tetap di luar. Ada orang alim, ada ulama, duduknya di luar karena dia datang terlambat misal, tapi bukan karena tujuan agar dihormati, biar oh Bib maju, ayo Pak Kiai, Pak Ustadz, jadi dia duduk dulu biar tak, harapannya ada yang menyuruh dia masuk duduk di depan, ya, mendapatkan sambutan penghormatan. Tidak seperti itu. Memang betul-betul dia mengetahui posisi kedudukannya. Imam Muhammad Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, Habib Neon tuh di Surabaya, Allah yarham, itu beliau itu punya madhab tawadhu, alim fadil. Kalau hadir majelis datang awalan, bukan duduk di depan, tapi duduknya selalu di belakang. Datangnya awalan, bukan terlambat datang, udah datang awalan, duduknya paling belakang. Beliau tidak mau duduk kecuali kalau di majelisnya beliau. Kalau di majelis beliau memang harus duduk di depan. Di luar majelis beliau, datangnya awalan, duduknya di belakang. Siapa mengajarkan tawadhu, merendah karena Allah. Dan beliau mengatakan, aku paling tidak suka melihat ada orang yang muda, anak muda, ya, dia membelakangi orang yang lebih tua darinya. Udah datang terlambat, ilim kagak ada, ngelangkahi bahu orang yang tua, bahkan mungkin yang dilangkahi orang-orang yang berilmu. Nah, ini namanya tidak bagus yang seperti itu, bukan bagian dari adab wal akhlak, ya. Tapi kalau ada orang yang dikatakan sempurna tawadhu, dia ridho walaupun dia mestinya dihormati, tidak dihormati, mestinya dia dikedepankan, juga dia tidak dikedepankan, tapi dia bisa menerima keadaan seperti itu, sempurna tawadhu hamba tersebut. Dan yang terakhir, Imam Haddad mengatakan merupakan tanda atau bukti yang kuat ala ikhlasihi, ikhlasnya seorang hamba ini, adamul mubala bi iskhatil khalqi fi jambil haqq. Dia tidak merasa risih kalau seandainya apa yang dilakukannya itu yang penting dia diridhai sama Allah, walaupun orang lain tidak suka sama apa yang dilakukan, dia tidak mentingkan hal tersebut. Selama Allah ridha kepada diriku, apa kata orang terserah. Ini ikhlas. Karena ikhlas itu lempeng, istiqomah, tidak peduli kanan dan kiri. Mana ikhlas? Ada orang melakukan sesuatu mengharapkan sesuatu, berarti tidak ada ikhlas. Ada orang melakukan sesuatu karena khawatir akan sesuatu, juga tidak dinamakan ikhlas. Ketika amal kebaikan yang kita lakukan ini ada sesuatu selain daripada Allah, maka tidak dinamakan ikhlas. Mau ente dibilang orang nanti tidak enak, berarti ente tidak ikhlas. Ya.
Ente melakukan pengen mengharapkan pujian, berarti tidak ikhlas. Malu sama orang ketika engkau melakukan kebaikan, maka tidak dinamakan ikhlas. Tidak boleh ada selain Allah kalau memang kita mau masuk ke dalam kategori mukhlishina lahuddin, ikhlas di dalam urusan agama. Ada Nabi SAW mengatakan, akhlisu a'malakum fa innallaha la yaqbalu illa ma khalusalahu. Dalam beramal, melakukan amal kebaikan itu ikhlaskan diri kalian di dalam beramal semata untuk Allah. Karena Allah tidak menerima sebanyak apapun amal kalau ada selain Allah. Kita ini cemburu ada, tapi ketahui Allah lebih cemburunya daripada kalian itu lebih besar. Sifat cemburu Allah itu besar. Makanya kalau ente beramal baik, melakukan amal akhirat, mengharapkan selain Allah, cemburu Allah. Kalau begitu ambil aja pahala dari yang kau harapkan selain aku, kata Allah. Nah, emang ada yang ngasih pahala terhadap amal kebaikan yang kita lakukan ini? Nggak ada kecuali Allah. Lantas untuk apa kita mengharap pujian orang, biar dibilang orang begini dan begitu, atau takut dibilang orang begini dan begitu? Lakukan itu dengan ikhlas. Beramalah semata untuk mengharap Allah. Tidak ada selain Allah. Maka akan diterima oleh Allah amal kita, walaupun sedikit, tapi karena ikhlas. Untuk apa banyak kalau nggak ada Allah di situ? Tamtsil yang sudah kita pernah lewati beberapa pelajaran sebelumnya, malam-malam sebelumnya, ya. Kalau dalam hitungan angka 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tetap hasilnya 0. Ketika ada satu di depannya baru dia punya nilai, dan satu ini adalah Allah. Wal ikhlas. Ya. Mau 10 biji nolnya, mau 100 digit nolnya, tetap hasilnya sama 0. Ya. Tapi ketika ada satu nominal di sampingnya, di depannya, baru dia punya nilai. Kalau nolnya 1 ya 10, kalau nolnya 2 ya 100 nilainya, kalau nolnya 3 ya 1000, kalau nolnya 10 ya 1M, 10M, dan seterusnya. Karena ada satunya. Hilangkan satunya, banyaklah nominal nolnya, tetap hasilnya sama dengan 0. Satu ini ikhlas, satu ini Allah. Nggak ada boleh dua, harus satu. Nah, satu-satunya ini Allah, sehingga yang banyak amalmu tadi baru bernilai. Waqila dikatakan, Ad-Dhahak bin Qais, man amila amalan wa akhlasa niyatu fihi lillahi ta'ala dhaharatil barakah fihi wa fi aqibihi la yaumil qiyamah. Barang siapa orang beramal, satu orang melakukan amal dan ikhlas niatnya. Ya, jadi sekali lagi, amal yang ikhlas itu tidak memiliki keterkaitan dengan apapun dan siapapun kecuali Allah. Dia melakukan itu amal, niatnya ikhlas untuk Allah, semata mengharapkan ridhonya Allah. Di dalam amal itu cuma ada Allah, maka akan tampak keberkahan itu diberikan sama Allah atas ini hamba yang beramal ikhlas tadi. Untuk dirinya pasti. Sampai di situ, nah ini yang mesti kita banyak pahami. Amal ikhlas yang kita lakukan saat ini itu bukan kamu saja yang mendapatkan, yang penting ikhlas. Amal ikhlas yang kita lakukan saat ini, amal baik, itu bukan kita yang mendapatkan, bukan kita saja. Selama itu niatnya baik, ikhlas lillahi ta'ala. Tapi untuk orang setelahmu, anakmu dapat berkahnya, cucumu dapat berkahnya, cicit buyutmu dapat barokahnya. Kenapa? Karena yang di atasnya kamu beramal, niatmu lillahi ta'ala. Saat ini kamu hadir majelis,
hadir, suka menghadiri majelis, suka mendatangi ulama, pengen dekat sama orang-orang alim yang berilmu, dan kamu di dalam proses itu ikhlas, niatmu cuma semata mengharap Allah dan ridho darinya, walau kamu bukan alim, tapi berkah yang kamu lakukan akan turun ke anak-anakmu. Dan keberkahan itu tidak putus sampai hari kiamat, akan berkelanjutan. Sedekah, infak, ya. Sampai Allah tamsilkan dalam Al-Quran itu kasyajaratin, seperti pohon yang bibitnya kamu tanam di bumi, cabangnya itu di langit, berbuahnya di langit, tapi bibitnya kamu tanam di bumi. Dia berbuah, pohonnya itu, buahnya itu di langit, dinikmati. Setelah berbuah, nanamnya satu, tapi buah yang tumbuhnya itu banyak. Ini seperti apa perumpamaan kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Ada riwayat tafsir sini ulama mengatakan seperti Imam Ibnu Katsir, syahadatu alla ilaha illallah. Seperti Imam Qurtubi menafsirkan daripada ayat ini, a'malus salihah, amal-amal yang ikhlas, amal baik, perbuatan baik tapi diiringi dengan keikhlasan. Itu sama kamu menanam di bumi ini bibitnya, tapi nanti tumbuh pohonnya, buahnya itu di langit sono, dijaga sama Allah. Amal baikmu itu dijaga. Yang paham ya orang yang diberi pemahaman sama Allah. Kalau orang tidak Allah inginkan kebaikan atau pemahaman, ya apa yang kita dapatkan daripada majal khair itu masuk keluar kuping bisa jadinya. Makanya penting kita ini seperti yang dikatakan Mahaddad di hikmah-hikmah yang sebelumnya, saat kita hadir majelis itu bawa hati, jangan bawa jasad aja. Hati itu yang penting, hati yang bersih, hati yang baik, bukan hati yang sakit yang dibawa. Kalau hati yang baik, hati yang sehat, maka yang kau dengar itu pun akan menjadi manfaat. Tapi kalau hati yang sakit, ya bisa jadi kalau ada guru menyampaikan kamu merasa tersindir. Nah, itu ditujukan ke aku kayaknya Ustadz itu ngomong. Nah, kenapa kau bawa hatimu hati yang sakit? Jadi yang kau dapatkan padahal itu obat menjadi penyakit menurutmu. Tapi kalau orang yang bawa hati yang sehat, saat dia dekat sama ulama, hadir ke majelisnya ulama, yang disampaikan, yang didengarkan itu jadi obat, padahal hatinya sakit, tapi dia bawa dengan hati yang sehat. Nah, katanya, jadi ikhlas harus ada di dalam amal setiap hamba Allah. Ya, diceritakan ada orang yang semangat dakwahnya untuk Islamnya, untuk kebaikan itu luar biasa. Dia mendapati ada satu daerah di satu kampung, saat kampung itu nyembah pohon. Ya, apa namanya, animisme ya, penyembah pohon itu betul ya. Satu kampung itu dapat kabar di telinganya, ini seorang dai, orang yang semangat dakwahnya masya Allah kuat dan tidak ada rasa takut. Akhirnya dia dengar kabar itu mau datang itu kampung, mau ditebang tuh pohon biar nggak ada lagi nyembah pohon, nyembah harus kepada Allah. Di tengah jalan ketemu sama syaitan, tapi wujud manusia, ditahan ikan. Ente mau kemana? Ana mau ke kampung tuh. Ada apa? Itu orang sekampung nyembah pohon, mau anak potong itu pohon, pakai gergaji dia udah bawa. Oh, sinsu bahasa, bawa sinsu. Udah nggak usah ngurus tuh orang kampung, biarin. Kamu bukan nabi, bukan rasul, ngapain kau ngurus? Memang aku bukan nabi dan rasul, tapi aku tetap berpegang dan menjalankan perintah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Udah nggak ada urusan denganmu. Akhirnya terjadi pertikaian, berkelahi nih antara setan sama ini orang yang semangat dalam akhiratnya ini, masya Allah. Itu setan diangkat, dibanting sama dia. Ya, smackdown bahasa itu, dibanting di ini sampai babak belur nih orang yang berwujud ini. Setan yang berwujud manusia ini. Akhirnya ngalah ini syaitan ini. Tidak kuat ngelayani ini orang.
nggak bisa dia ini kalah. Tetap dia mau maju karena dia ini orang, masya Allah, marahnya itu dengar ada orang yang nyembah pohon ini, marah dia, tidak suka dengan perbuatan syirik seperti itu. Dihalangi lagi sama syaitan, jangan dosa, udah gini aja, daripada kau repot ngurusin itu orang menyembah pohon, kau potong nanti dia cari pohon yang lain, kau balik saat kau pulang dia cari pohon yang lain percuma, daripada kau ngurusin dia, udah gini aja, nanti setiap hari tak kasih kau 2 dinar. Kau kan butuh biaya untuk anakmu, untuk istrimu. Nah ini hati-hati juga untuk ulama, untuk dai, ustadz ya, atau calon-calon ustadz ya, jangan jadikan imanmu di amplop. Lillahi ta'ala, ikhlas, jalankan. Orang yang ikhlas semua akan dimudahkan sama Allah ya, segala urusan dunianya akhirnya dimudahkan sama Allah. Yang penting memang yang kamu kerjakan, dakwahmu, ngajarmu, ta'limmu lillahi ta'ala. Alhasil ketika diiming 2 dinar, nah ini kelemahan juga nih, kelemahan manusia nih ya. Betul juga, dipotong nanti dia cari pohon lagi yang lain. Aku kesusahan juga untuk ngurus anak istriku. Janji kamu ya, kau akan belikan 2 dinar setiap hari. Oke. Hari pertama pas dia bangun tidur lihat di bawah bantal ada 2 dinar. Berlalu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, hari kelima nggak ada. Ingkar nih orang, kata dia. Bohong, cuma 4 hari, 5 hari nggak dikasih. Datang lagi, pokoknya nggak bakal dia bisa menghalangi niatku saat ini. Bakal ku potong itu pohon. Jalan lagi dia bawa gergaji, dihalang sama setan. Terjadi lagi percecokan, perdebatan gini. Walhasil berantem, dia sekarang dibanting sama setan. Sekarang ini orang dibanting sama syaitan. Berkali-kali berantem, dia dibanting kalah. Akhirnya takjub sendiri dia pada dirinya. Kemarin dengan mudah aku banting, kau sekarang dengan mudah membantingku. Apa yang terjadi? Kau punya ilmu apa? Bilang si manusia yang punya ini. Ada ilmu sama sekali. Bedanya kemarin kau marah karena Allah, tapi hari ini kau marah karena 2 dinar. Saat kau marah karena Allah, ikhlas karena Allah, marahmu itu kau mudah membantingku. Tapi sekarang kau marah karena dunia, 2 dinar, mudah aku membanting. Butuh kita kepada al-ikhlas. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi dunia akhirat ya, gara-gara mengharapkan perkara yang tidak abadi. Wahakata. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum, halaman 24, hikmah yang ke-21. Dalam kesempatan lain beliau berkata, ad-dunya syai'ani la thalitha lahuma, ahaduhuma hubbul mali wal akharu hubbul jahi, faman zahida fil mali wal jahi fahuwa siddiqun, wa man zahida fil mali dunal jahi fahuwa mura'un wa man zahida fil jahi wa ahabbal mala fahuwa laimun, wa man ahabbal mala wal jaha kana asgharu ukubatihi hirmanihima. Artinya, dunia hanyalah ada 2 macam dan tidak ada yang ketiganya. Pertama, mencintai harta, dan yang kedua adalah mencintai kedudukan. Barang siapa yang tidak mencintai harta dan kedudukan, maka ia termasuk seorang yang siddiq, yaitu orang yang paling jujur. Siapapun yang mencintai harta tanpa mencintai kedudukan, maka ia adalah seorang yang pura-pura. Barang siapa yang tidak mencintai kedudukan dan ia hanya mencintai harta, maka ia termasuk seorang yang kikir. Dan barang siapa yang mencintai harta dan kedudukan, maka akibat yang paling kecil baginya adalah ketika ia tidak mendapatkan kedua-duanya atau harta dan kedudukan. Apa yang disampaikan Imam Al-Haddad, beliau mengatakan ad-dunya syai'an la thalitha lahuma. Dunia itu cuma ada 2, kata Imam Al-Haddad, ada 3.
Dunia cuma ada dua, tidak ada yang ketiga, tidak ada yang ketiga. Sama seperti apa yang disabdakan Nabi SAW di dalam hadis daripada kajian yang sebelumnya, sinfan, dua golongan, kata Nabi SAW, la yashba'an, tidak pernah kenyang. Talibul ilm wa talibul mal. Yang pertama kata Nabi, orang yang mencari ilmu. Para penuntut ilmu itu tidak bakal kenyang sama ilmu. Tapi memang para penuntut ilmu yang betul-betul, ya, dia nggak bakal kenyang sama ilmu. Lihat bagaimana as-salafun as-salihun. Ya, misalnya Abdullah bin Husain bin Tahir. Ya, beliau punya keponakan Abdullah bin Umar bin Yahya. Itu malam pengantin baru itu ditaruh di depan pintu kamarnya kitab yang belum pernah dibaca. Malam pertama, Harim nunggu di dalam nih. Pengantin baru perempuannya di kamar. Di depan kamar tuh ditaruh buku yang tidak pernah belum dibaca. Sangkin masya Allah nih Abdullah bin Yahya ini sama kitab, sama ilmu. Ketika mau masuk kamar, mau datangin istrinya, lihat, kitab, ajib ini, kitab apa ini? Akhirnya masuk kamar, baca tuh kitab. Harimnya nunggu di kasur, di ranjang nganten baru. Beliau asik baca kitab sampai subuh, sampai kitabnya selesai. Lupa bini. Kalau kamu pengantin baru, lupa semua, yang kau ingat cuma binimu. Ya. Nah ini orang yang penuntut ilmu, la yashba'an bil ilm. Dia tidak bakal kenyang dengan ilmu. Dicari ilmu, dicari, dibuat apa namanya pertanyaan, dicari dia setiap permasalahan, solusi dan jalan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, talibul mal, talibul dunia, orang yang mencari dunia. Dia nggak bakal kenyang sama dunia. Bahkan Nabi dalam hadis mengatakan, lau u'tiyal wadiyan dhahaba labtagha thalitha. Manusia ini kalau dikasih dua lembah isinya emas semua, dia akan cari lembah ketiga yang isinya emasnya juga. Artinya dengan tamak dan serakah manusia, para pencari dunia. Nah, di sini Imam Haddad dalam hikmah yang ke-21 beliau menjelaskan, ad-dunya syai'an la thalithuhuma. Dunia ini ada dua, nggak ada tiganya. Yang pertama apa? Hubbul mal, cinta sama harta. Ini dunia yang pertama, cinta sama harta. Kalau udah cinta masalah. Beda kalau sama perlu harta. Kita perlu harta untuk apa? Ya kamu untuk menafkahi istri, anakmu. Perlu harta untuk apa? Untuk bayar listrik, PAM dan lain sebagainya, kontrakan, untuk beli rumah, tempat tinggalmu. Oh, dibutuhkan kendaraan, perlu uang dan harta untuk beli kendaraan, karena memang itu keperluan. Tapi kalau cinta dunia, cinta harta, ini yang jadi masalah. Yang dikhawatirkan Nabi yang seperti ini, kalimat hub cinta itu di sini, nah tempatnya di hati. Orang kalau sudah meletakkan sesuatu di hati, itu sulit untuk dikeluarkan. Kamu cinta kepada Nabi di dalam hatimu, kau tidak akan bisa mengeluarkan kecintaanmu atau mengubah kecintaanmu terhadap Nabimu selain apapun itu. Tapi kalau ada di dalam hati manusia itu cinta selain Allah dan Nabi, juga akan sulit untuk dikeluarkan dan dihilangkan. Jadi cinta dunia, cinta harta. Nah, di sini dikatakan yang dominan dimasukkan ke dalam kategori hubbul dunia atau hubbul mal. Siapa? Wa aktsaru ma yakunu fit tujjar, para pedagang, ya, para pengusaha, orang-orang yang suka berbisnis dengan urusan dunia. Ini lebih besar kemungkinan mereka, kalau mereka tidak mendapatkan dunia yang mahmudah, dia akan tenggelam terhadap cinta kepada dunia. Ya, ini hati-hati kalau ente berdagang. Ya, hati-hati kalau ente seorang pengusaha. Ya, hati-hati kalau ente seorang pembisnis hebat nih.
Dilarang, bukan dilarang. Yang dilarang kamu mencintainya. Itu dilarang oleh Nabi. Ya. Nabi itu bersumpah, tidak aku khawatir dengan syirik. Yang aku khawatirkan kamu dibentangkan dunia di hadapanmu, menghancurkan kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu halak, binasa dengan itu dunia. Itu yang aku takutin, kata Nabi. Bukan kalian syirik, tapi yang aku takutkan terbentang dunia di dalam hati kalian, sehingga menghancurkan kamu, membinasakan kamu sebagaimana membinasakan itu dunia orang-orang sebelum kamu. Bahkan ada yang ngaku Tuhan gara-gara dunia hartanya berlimpah luas, ya? Nah, itu orang-orang terdahulu yang dikhawatirkan Nabi itu. Kalau sebatas perlu ya ikhwan, tidak jadi masalah. Bangun pesantren perlu dengan harta. Ente kira beli semen tuh pakai daun, pakai koran, majalah disobek gitu? Perlu dana gitu loh. Tapi bukan cinta dunia, cinta harta. Perlu harta. Itu perjuangan, ikhtiar. Bahkan ini dicatat, dikategorikan orang yang mencari harta untuk keperluannya itu dihitung jihad fisabilillah, walaupun dia tidak melakukan jihad fisabilillah sampai mati. Dihitung pahala dia berpuasa seperti dia tidak pernah iftar, tidak pernah dia berbuka puasa. Puasa terus dapat pahalanya. Siapa? Orang yang keluar mencari nafkah, mencari dunia, mencari rezeki untuk keperluannya, bukan untuk ditumpuk, dicintai. Itu dunia yang mazmumah namanya. Tapi kalau dunia mahmudah, masya Allah, memang itu harus ada pada diri setiap orang yang beriman. Ya, semoga Allah jadikan kita hamba yang beriman dan sempurna iman, insya Allah. Nah, jadi dominan cinta harta ini kepada siapa? Orang-orang ahlut tujar, para pedagang, para pembisnis, para pengusaha. Ya. Nah, itu selagi tidak bisa menyampaikan dia kepada Allah, maka dunia yang dikejarnya, yang dicari, yang dikumpul, yang ditumpuk itu tidak terpuji. Ya, tidak terpuji. Ada seorang ulama sufi, Lais bin Sa'ad, alim ulama sufi minal awliya, tajir. Begini nih orang. Ya. Tajir begini, bukan tajir begini. Tamam. Ya. Nanti kalau pengen lihat orang tajir mukmin, tajir tapi loyal, banyak duit loyal. Ya. Lihat cara dia pegang tasbih kalau lagi zikir. Kalau begini, pelit tuh masih. Tapi kalau dia muter tasbihnya begini nah. Insya Allah loyal nih orang. Ya. Tapi kalau orangnya belum tajir, ya masuk akal masih begini. Tamam. Ya, karena dia butuh juga Mas Habib. Dia juga butuh untuk dirinya. Tapi kalau dia tajir megang tasbihnya begini, sudah dah. Dosa ente bawa proposal. Dosa ente mengharap bantuan kecuali Allah. Tapi kalau megang tasbihnya begini, nah lihat ya, yang di dalam tuh yang kamera ibu-ibu, lihat begini, nah orang tajir yang khair megang tasbihnya begini. Nah, mudah-mudahan yang tajir yang hadir ini megang tasbih begini mulai besok. Ya, cepat-cepat al khairat ditarakan ini terbangun. Itu yang pertama, ya. Sampai Nabi itu mengatakan halakal muktsirun, celaka orang yang banyak-banyak harta. Nanti kira banyak harta itu enggak mencelakakan si pemilik harta itu, celaka kata Nabi. Nasil hadis. Illa man qala fi ibadillah hakadha wa hakadha, kecuali yang sama hamba-hamba Allah dia begini. Enggak celaka nih orang. Yang banyak duit. Begini celaka nih orang. Tapi kalau dia begini kata Nabi, selamat dia. Hartanya itu terpuji bagi untuk dirinya. Ya. Namanya itu terangkat di sisi Allah. Nanti di mahsyar dia masuk ke dalam naungan namanya zillus sadaqah.
Ya, ada naungan payung sedekah namanya. Siapa? Yang begini. Hakadha, hakadha wa qalilum mahum, kata Nabi, tapi sayang sedikit orangnya seperti itu. Sedikit, kata Nabi, orang yang begini. Allah jadikan kita orang yang sedikit itu, insya Allah. Ya, sedikit orang, ya mudah-mudahan Allah jadikan kita yang termasuk ya, dari kalimat yang sedikit ini. Banyaknya yang begini, sedikit yang begini. Nabi binasil hadis, Nabi yang bersabda, bukan saya yang mengatakan. Banyak-banyak harta celaka kecuali yang seperti ini, kata Nabi. Tapi mereka sedikit. Allahumma ja'alna minal galil. Wa hubbul mal wa syarab. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya beliau mengatakan hubbul mal, cinta kepada harta, wa syarab, pujian, kedudukan, ya, apalagi itu namanya jabatan. Yunbitanin nifak fil galab, itu menimbulkan sifat munafik di dalam hati. Ente cinta harta, ente cinta kedudukan, ente cinta jabatan, ente cinta dipuji sama orang, ente cinta semua yang berkaitan dengan dua hal ini, itu menimbulkan dalam hati sifat nifak, munafik. Kama yunbitul ma'ul bagal, seperti air itu tumbuh di dalamnya itu apa namanya? Serangga, bukan serangga, apa namanya? Lumut. Butuh sebabkah? Mau dipupukin dulu, mau ditanemin dulu, baru lumut itu keluar. Di mana ada air, di situ ada lumut. Di mana ketika di dalam hati manusia itu ada cinta kepada harta, cinta kepada kedudukan, akan tumbuh dengan sendiri otomatis sifat munafik. Nasul hadis. Ya. Jadi harta sebatas keperluan untuk ditumpuk. Ya, mau setiap hari kamu lihat di, oh 1 miliar duitannya, cek lewat HP, oh nambah lagi 1 miliar sekian, oh cek deh, bangun tidur ngecek, apa nikmatnya, apa baiknya, mana baiknya, tidak ada berkahnya. Yang kau lihat cuma nyenengin syahwat matamu saja. Ketika ada orang datang, nggak kamu kasih. Jadi datang ini orang miskin bawa cangkir kosong, datang ke Les bin Sa'ad, minta madu karena anaknya kurang sehat, bawa gelas kecil kosong. Ya Syekh, nanya mana rumah Syekh Laith bin Sa'ad, ada di sono, minta madu. Tunggu sebentar, ambilin madu, tak tolong dia sama khaddamnya, ambil madu, dikasih berapa? Mintanya segelas, dikasihnya 2 drum. 2 drum. Ya Syekh, banyak betul. Itu porsimu banyak, porsiku sedikit. Kenapa? Tuh sak gudang tuh madu semua. Segudang di belakang aku punya gudang tuh madu semua. Jadi aku ngasih, kamu minta segelas, aku kasih 2 drum, 2 apa namanya, dirigen ya, 2 dirigen ya. Itu nggak ada apa-apanya karena aku punya gudang madu semua isinya. Nah ini mengajarkan juga kepada kita, ente punya duit 100 juta, 1 miliar, datang sail minta kepada ente bantuan, tuh dikasih 100.000, pelit ente nih orangnya. Jadi kita kalau mau mengukur memberi orang yang butuh bantuan, jangan lihat takaran butuhnya dia, tapi lihat takaran harta yang ada pada dirimu. Duit miliaran di bank, duit miliaran di sono di sini, bantuan 1 sak semen, ya apa jadinya? Harga 1 sak semen 50.000, 60.000, kau punya duit 5 miliar, mestinya kau kasih 500 sak semen, itu pantas. Jadi kita jangan ikut standar yang minta tolong, yang minta bantuan, jangan lihat standar dia kalau membantu, tapi lihat standarmu. Jadi kamu tidak memaksakan diri. Kalau memang kamu tidak ada, ya, lalu kamu mau kasih 500 sak semen, berarti kamu tidak sempurna akalmu, sakit. Kamu memaksakan dirimu namanya. La tadumu ma'al ulfa ma'al kulfa. Ada yang masih ingat hikmah yang sebelumnya? La tadumu ma'a kulfa ulfa. La tadumu ma'a kulfa ulfa. Hakata qala Imam Al-Haddad. Maksakan diri. Lihat kondisi dan keadaanmu. Duit banyak, sedekah sedikit gitu. Duit gak ada, utang sono sini. Loh, salah. Balik. Yang penting kamu bisa mengatur. Ya, dunia ini
jahat. Ya, dunia ini jahat. Sampai Mahaddad mengatakan dalam syair beliau itu, dalam kitab apa namanya, dalam diwan beliau mengatakan, ama inna hadza dahr qad galla ahlu. Dapetin di zaman kita saat ini sedikit sekali penghuninya. Humumuhumu fil ladzatil farji wal akli wa fi jam'i malin khawfa fagrin wa qad asbahu wa qad labithu wa qad labithul gumsa minal jumni wal bukhli. Zaman kita ini sedikit orang, sedikit sekali penghuni di masa itu. Beliau ngomong di masanya beliau, apalagi di zaman kita ya. Yang ada di pikiran mereka, yang ada di benak mereka cuma mikirkan perut sama memuaskan syahwat kemaluan. Kumpulkan harta sebanyak-banyak yang dia bisa, menggunakan pakaian yang paling bagus, indah, mewah yang bisa dia gunakan. Kemudian keluar dari hati mereka sifat bakhil dan kikir. Ini penghuni di akhir zaman ini, kata beliau Muhammad. Ya Allah, itu 300-an tahun yang lalu. Ya, apa di zaman kita saat ini ya. Dalam kesempatan lain beliau mengatakan, ya nafsul lati ta'tinahu ajabahu ilmun wa aqlun wa la nusukun wa la adabu wasfun nifaqi kama fin nassi nasma'uhu ilmul lisani wa jahlil qalbu was sababu hubbul mata wa hubbul jah fantabih min qabli an tutwa alayki suhuf wal kutubu wa tusbihina bi qabrin la anisa bi al ahlu was sahabu lamma alhadu dhahabu wa khallafuki wa ma aslafti min amalin al malu mustakharun wal kasabul mustahabu wastaygini anna ba'dal mauti mujtami'an lil alamina fata'tina al ajam wal arabu wal khalqu turran wa yazbihim bima amilu fi yaumin la yanfa'ul amwalu wal hasabu. Wahai jiwa, beliau memberikan khitab, nafsu ya, coba balikkan sama diri kita sekarang. Ya hai nafsu, wahai nafsu yang ada di dalam diri ini, kamu ini kadang sungguh bikin orang tercengang, mengherankan. Nih, nafsu kita ini. Ngomong sama nafsu kita sendiri lah. Diriku, kamu ini kadang-kadang aneh, mengherankan. Kenapa? Dikasih ilmu sama Allah, dikasih akal sama Allah, tapi ibadah nggak mau, adab gak ada, hilang, nggak ada pada diri kita. Bagaimana bisa ilmu ada, akal ada, tapi ibadah nggak pernah atau sedikit, adab jauh dari dirinya? Apa ndak heran? Apa ndak mencengangkan? Aneh yang seperti itu, bilang Imam Haddad. Sifat munafik ada, dipelihara. Seperti yang di dalam Al-Quran nasnya, yang sering kali kita dengarkan, apa? Pinter ngomong, pinter debat, pinter bicara, hatinya bodoh hatinya. Kalau lisannya pinter tapi hatinya bodoh. Ngomong banyak, amal nggak ada. Ngomong pinter, praktek sama sekali nggak ada. Padahal dia punya akal, dia dikasih ilmu. Sebabnya apa, kata Imam Haddad? Nah ini sebab yang perlu kita ketahui. Kenapa orang yang kadang ada ilmu, kenapa orang yang udah dikasih anugerah akal, ya, dia bisa mendapatin ini, ibadah nggak ada, amaliyah kurang, ikhlas nggak ada, praktek untuk kebaikan jauh, adab apalagi. Sifat munafik numpuk pada diri kita. Sebabnya apa? Hubbul mata, cinta sama perhiasan. Ini kalimat hub ini, hati-hati. Kamu bisa matikan dirimu untuk orang yang kamu cintai. Kamu bisa mengatakan betul padahal itu salah kalau yang melakukan itu orang yang kamu cintai.
Orang gara-gara cinta itu bisa lupa segala-galanya. Loh, lupa segala-galanya kalau udah cinta. Lihat bagaimana satu orang di zaman Nabi Isa ketika minta sama Nabi Isa, mintakan sama Allah cinta untuk aku, cinta dari Allah untukku. Tidak bakal sanggup kata Nabi Isa. Mintakan separuh aja, apalagi separuh. Tidak bakal kau punya badanmu kuat dapat cinta Allah walau separuh. Mintakan walau dzarrah, satu cercah aja, setitik lah dia bilang. Biar Allah itu menanamkan cintanya dalam ditanamkan dikasih. Ditinggal Imam Nabi Isa. Balik lagi Nabi Isa melewati kampung itu. Mana fulan yang dibilang kayak orang gila itu di atas gunung, lihat langit terus. Dipanggil sama ya fulan, ruhullah inadik. Nabi Isa tuh manggil. Tetap aja ngeliat. Ya fulan, Nabi Isa manggil. Ini utusan Allah mah, tetap aja ngeliat ke langit. Bilang Nabi Isa wis cukup. Nggak ada gunanya panggilan walau kau bawa namaku, walau aku seorang nabi dan utusan. Kenapa? Karena di hatinya sudah ada satu titik cinta Allah untuk dirinya. Walau kau potong dia pakai gergaji, kau mutilasi kecil nggak terasa sakit lagi dia udah. Kenapa? Karena di hatinya udah cinta sama Allah. Allah kasih cinta dalam satu titik, bukan setengah, bukan full, satu cercah darah. Nah, ini bahaya kali ini arti makna cinta hub ini. Tapi kalau salah penempatannya seperti cinta kepada perhiasan, ya. Cinta kepada perhiasan. Wa hubbul jah, cinta kedudukan, pengen dihormati, pengen namanya selalu disanjung, pengen namanya selalu dimuliakan, disebut-sebut. Ada jah, kedudukan. Ya. Kalau datang ke satu tempat harus didudukkan di depan. Ada aja. Kan aneh kata Imam Haddad. Sebabnya ini sebabnya. Sebabnya orang itu bisa merosot, sebab orang itu jauh dari Allah, sebab orang itu tidak tahu bagaimana mengkondisikan dirinya. Jadi betul-betul lah, ingat-ingatlah kata Imam Haddad, dua perkara ini bahaya. Sebelum kamu nanti dicatat masuk ke dalam buku amalmu, dan kamu akan meninggalkan semua itu, masuk ke dalam lubang kuburmu. Semua keluargamu, orang dekat kerabatmu, sahabat temanmu, dia akan meninggalkanmu. Yang kau kumpulkan dari harta, kedudukan yang kau upayakan. Kadang orang untuk mendapatkan kedudukan itu seperti yang sudah kita lalui, dia berani mematikan, membuat malu dirinya sendiri. Hebat gak ini? Cinta kedudukan, cinta harta. Yang kau kumpulkan, kau tinggal semua lah. Gak dibawa mati. Kedudukan, gak dibawa mati. Nama sebentar aja, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, hilang udah dari ingatan manusia. Karena memang sebab yang dia merugikan dia didapetin ada pada dirinya. Cinta sama dunia, cinta sama kedudukan, entah itu harta ataupun kedudukan jabatan. Wal khalqu turrun wa izbihim amilu, masuk kubur yang dibawa apa yang kita lakukan waktu masih hidup, apa yang sering kita amalkan waktu masih hidup. Ya, kau akan dibangkitkan di hari yang tidak bermanfaat harta wala kedudukan. Kita bangkit di hari yang tidak ada harta bermanfaat wala kedudukan bermanfaat. Ya Allah, ini dulu gubernur. Ya Allah, ini dulu presiden. Ya Allah, ini dulu tokoh masyarakat. Ya Allah, ini dulu waktu masih tidak ada guna. Itu malah kedudukan kalau kamu tidak bisa mengelolanya dengan baik, jadi hujah buatmu. Harta yang kau kumpulkan dengan banyak, tidak bisa kau kelola dengan baik, nuntut dirimu nanti yaumil qiyamah. Jadi kalau mencari harta, mencari dunia sebatas keperluan, silakan. Tapi kalau sampai cinta kepada itu harta, itu kedudukan, nah ini bahaya bagi orang tersebut. Ya Allah selamatkan kita insya Allah. Ya, ini yang punya duit, yang banyak harta, banyak-banyak berbuat baik. Yang mempunyai jabatan, kedudukan, manfaatkan itu jabatan dan kedudukanmu untuk
untuk kebaikan kemaslahatan masyarakat, untuk kebaikan rakyat. Ya, ini kan kedudukan jabatan apa orang berebut-rebut kursi ini. Itu kan kedudukan semua tuh jabatan. Untuk apa? Kau ingin memperkaya diri kah dengan itu? Mestinya kau gunakan untuk kemaslahatan rakyatmu. Kau gunakan itu untuk sebaik-baik semestinya. Kamu seorang tujar, seorang pembisnis, seorang pedagang, duit menumpuk untuk apa ditumpuk? Mestinya kamu loyal untuk kebaikan. Bantu orang yang butuh bantuan, bantu orang yang butuh hartamu, cicipi daripada rizki yang Allah berikan kepadamu, karena tidak semua yang ada padamu itu milikmu. Bisa jadi itu Allah titipkan melalui dirimu untuk orang-orang yang butuh. Ya, untuk fakir miskin, bantu mereka. Sehingga apa? Sehingga harta kita menjadi harta atau dunia yang mahmudah. Ya, bukan dunia yang mazmumah, yang terhina, ya, yang terlaknat. Tidak ada yang seperti itu. Insya Allah berikan pemahaman untuk kita, insya Allah. Ya, ayo kita praktek nih, kita cobain ya. Alhamdulillah tadi dapat informasi pembangunan Ma'had Al-Khairat di Tarakan sudah hampir 30% kurang lebih berjalan ya. Tapi seperti yang tadi kita dengarkan juga daripada guru kita Habib Mutahar, dengan sekian banyak populasi di Tarakan ini kok lambat jalannya, kok tidak berjalan gitu lah. Padahal ini untuk kemaslahatan. Yang dibangun ini bukan untuk Habib Mutahar, bukan untuk Habib Usman, tapi untuk kemaslahatan ke depan generasi anak cucu kita. Ya, zaman ini amburadul, rusak, kacau sudah. Zaman kita ini sekarang ini udah penuh dengan fitan. Antum ndak mikirkan anak-anak kita yang masih kecil ini, nah? Ndakkah kalian berpikir jauh ke depan bagaimana? Ya. Kamu bisa mengarahkan anakmu ke majelis di zaman ini dekat sama ulama, mesti kamu banyak sujud syukur sama Allah. Di luar sono anak-anak seumuran anak-anak kecil kita ini nggak ngerti pakai iPhone, lem. Besar dikit mereka narkoba. Besar dikit lagi nggak tahu lagi, naudzubillah. Yang anak perempuan kita juga seperti itu, nggak kita pantau. Ya. Mau ke sana mau ke sini ndak tahu arah, pulang-pulang naudzubillah hamil, malu orang tua. Ya karena kesalahan kita juga orang tua. Nah Allah menginginkan yang terbaik. Salah satunya untuk kita punya tempat nih Bilad Tarakan, dibangunkan dengan perantara mereka hamba-hamba Allah saleh. Apa? Ma'had, pondok pesantren. Biar apa? Ya terabba kita punya anak generasi cucu kita tuh dapat tarbiyah akhlak, Al-Quran, Al-Hadis, adab, aslaf. Ya, itu tujuannya. Kamu kira ngurus pesantren tuh enak? Nah, apa menurut kamu ngurus pesantren tuh sesuatu yang segampang balik? Nah, kalau ndak orang ikhlas dan sabar nggak bakal sanggup. Yang kamu ngurus anak aja belum tentu sanggup. Bagaimana seorang pendiri muassas pondok pesantren ngurus puluhan bahkan ribuan? Yang diurus ini dengan macam-macam karakter dan fi'il, tabiat beda-beda. Mau dijadikan satu, masuk ke dalam satu naungan. Apa? Al-Quran dan Nabi. Nah sekarang butuh tempat. Alhamdulillah tanah udah ada. Proses pembangunan alhamdulillah 30% udah jalan. Kalau kita memang ada inisiatif ya. Saya tidak mau mengajak kalian, tidak ya. Tapi saya ingin membukakan cara berpikir kita. Umpama kita punya inisiatif. Ini yang hadir ini kurang lebih 100 orang ada. Bisa lebih, bisa kurang, sama yang di dalam tuh ibu-ibu di sana ya. Coba kalau ada inisiatif, satu orang aku mau bawa 10 orang deh, teman-temanku di luar sana. Misalnya apa? Kamu punya agenda seperti apa bahasanya? Arisan. Tapi ya boleh katakan itu arisan ukhrawi, arisan akhirat.
Arisan akhirat. Yang kamu ajak ini orang yang belum tentu dia hadir majelis atau memang hadir majelis, tapi satu orang dari kita yang hadir ini punya inisiatif bikin arisan akhirat. Apa arisannya? Untuk bantu pembangunan pesantren Al Khairat. Alhamdulillah sudah ada di Tarakan. Arisannya berapa? Sebulan 10.000 aja. Misal satu orang 10.000. Satu orang dari kita yang hadir bawa 10 orang. Ya, Habib Muhammad 10, Habib Abdullah 10, saya 10, Habib Tohar 10, Sa'ad, Habib Ali, Usman, kalian yang perempuan begitu juga, inisiatif masing-masing. Orang 10.000 setiap bulan, ya, kasihkan ke Rabithah Alawiyah, atau yang mewakili daripada pembangunan Al Khairat. Ya Habib, ini niat nih namanya Habib fulan, tolong di majelis masukkan dalam doa untuk mereka yang ikut bersumbangsi ini. Ya. Kecil kan? Berat 10.000 sebulan loh, bukan sehari, sebulan. Berarti kalau sebulan 10.000, sehari yang kau kumpulkan berapa? 100 perak? 10 perak? Berapa? 10 perak kan? 100 rupiah. Kalau 100 rupiah 10 hari 100 rupiah 300-an rupiah per hari, 30 hari 9 ribuan ya, 10.000 katakanlah 300 rupiah kau singkirkan, 10 hari 10.000 satu bulan. Ya Allah, apalagi yang hobi ngerokok nih, harga rokok aja udah mau 30.000, ndak berat kamu keluarkan koceknya. Beli pulsa mau 20.000, 50.000, kau gunakan untuk apa? Game online. Kau kayakan itu donatur orang-orang Yahudi itu dengan game online. Syukur game online. Naudzubillah ada yang pakai judi online. Ya. Ini 10.000 inisiatif untuk apa? Untuk investasi akhiratmu. Satu orang punya inisiatif, ambil 10 temanmu bawa, yang pengusaha di pasar ajak teman di pasar. Jelaskan yang di kantor, ajak temenmu yang di kantor, ya, yang di mana misalnya di toko-toko, ajak temenmu yang di toko-toko. Manfaat. Jelaskan sama teman-temanmu. Bila perlu ajak perwakilan satu saat penyerahan nih kepada perwakilan yang diwakilkan, yang ditunjuk untuk Ma'had Al Khairat, entah ke Rabithah Alawiyah kah. Kalau memang bingung, tinggal datang aja ke rumah Habib Usman ya. Mana Habib Usman ya? Mana orang yang hilang nih? Oh, tawadhu antum nih. Ya, umpama ini jalan bisa dikasih ke antum Beb ya? Diserahkan ke antum begitu Habib lah. Atau ada ininya? Apa namanya? Bendaharanya ada. Al Khairat pembangunan pondok nih. Ya, ini inisiatif saya sendiri. Kalau kalian mau laksanakan, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah, ya. Bersedekah untuk kebaikan, ya, siapa tahu menjadi tameng penyelamat kita daripada neraka, seperti yang disabdakan Nabi dalam hadis, ya, bersedekahlah walau dengan separuh kurma, ya, mudah-mudahan manfaat insyaallah, ya. Sekalian juga melatih jangan sampai kita ini ada rasa cinta kepada dunia kita, insyaallah khair, ya. Allah selamatkan dalam hati kita hubbul mal, hubbul jah, hubbud dunya, dan Allah jadi ubah cinta kita di dalam hati kita hubbullah wa hubbur rasul wa hubbul awliya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjut malam besok Al-Hikam. Allah berikan umur panjang, sehat afiat, dan Allah jadikan perkumpulan kita insyaallah mubarakin. Allah jadikan malam ini insyaallah malam yang penuh rahmat, maghfirah. Keluar dari tempat ini kita menjadi orang yang lebih baik, mukminina mukminat yang lebih bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin khatamin nabiyyin alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.